menjadi sensasi. Dari yang tua muda semua ada di sini. Duduk bersama di Rembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Parembagan. Kali ini saya Muhammad Mardiantoha kedatangan narasumber salah satu dari dosen Universitas Trunojoyo Madura. Beliau ini mengajar di Fakultas Ekonomi. Beliau juga rektor 2 periode dari tahun 2014 hingga 2022. Beliau ini juga selaku ketua tim percepatan pembangunan yang ada di Bangkalan. Langsung saja sapa beliau ya guys. Halo Bapak, selamat malam. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sukses dan juga bagi para pemirsa podcast Parembagan ya. Siap. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat juga. Amin, amin, amin. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk ikut di podcast ini. Alhamdulillah. Bagaimana nih kabar Bapak sendiri nih? Alhamdulillah baik, baik. sehat, walaupun agak sedikit ada gangguan fisik ya, mungkin karena Musim sakit sendiri Pak bulan ini. Makanya suara saya agak serak. Apa kurang minum apa gimana nih Pak? Sudah banyak minum. Sudah banyak minum. Kesibukan Bapak apa nih selain mengajar di UTM? Ya saya sekarang setelah tidak menjabat di rektor ya sebagai dosen sebagai tugas utama. Terus alhamdulillah ada kegiatan sebagai asesor ya. Asesor. Lamemba, Lembaga Aplikasi Mandiri Ekonomi dan Bisnis Akuntansi dan manajemen ya. Dan ini juga kegiatan-kegiatan baru dari kegiatan saya di samping juga tentunya kegiatan yang lain ya, karena banyak kegiatan di kegiatan sosial juga. Saya juga aktif di PCNU Bangkalan. Alhamdulillah. Ya, masih Sibuk banget ya Pak ya? Ya lumayan. Masih tetap karena kita suka dengan interaksi sosial. Mulai aktif ngajar di UTM dari tahun berapa nih Pak? Saya jadi dosen itu tahun 1988 ya, masih swasta, masih perguruan tinggi swasta, namanya Tes Bangkalan Madura. Alhamdulillah sekarang sudah jadi negeri ya. Alhamdulillah. Dari tahun berapa nih Pak? Kalau Unibang Tes Bangkalannya sejak Berdiri. tahun 70-an ya, awal 80. Belum lahir saya Pak. Ya belum lahir. Ya alhamdulillah sekarang perkembangan kampus UTM sudah semakin pesat ya. Berkembang, semoga ke depan lebih maju lagi ya. Lebih baik lagi ya. Mohon maaf Pak, mic-nya kurang deket nih Pak. Nanti biar merdu suaranya nggak kedengeran nih. Perkembangan APBD Bangkalan dalam akhir-akhir tahun ini bagaimana nih Pak? Antara belanja langsung dan tak langsung. Ya kalau melihat dari profil APBD ya, kalau seperti pertanyaan Anda terkait dengan APBD, ya memang sampai saat ini kan memang pendapatan daerah itu kan masih didominasi oleh pendapatan transfer ya, bukan dari pendapatan asli daerah. Jadi kalau kita lihat mulai tahun 2021, 2022, 2023 itu kontribusi PAD terhadap pendapatan itu masih ya relatif rendah ya, masih antara 10% sampai sekitar 15-16% lah tahun 2023. Sebenarnya kalau dikatakan mandiri, suatu penghasilan pendapatan asli daerah itu kalau sudah mampu membiayai belanja daerahnya. Sampai sekarang kemampuan PAD kita masih rendah, masih di bawah 20% lah, dan ini memerlukan satu peningkatan PAD ya, tentunya kegiatan-kegiatan ekonomi produktif, kegiatan-kegiatan yang bisa memantik perkembangan ekonomi merata di seluruh Bangkalan gitu, sehingga nanti dengan sendirinya akan dapat dikembangkan. Terus yang kedua yang mungkin menjadi perhatian saya adalah dalam pos belanja ya. Pos belanja. Belanja pegawai itu masih cukup tinggi, bagian dari belanja operasi itu sekitar 40% lah rata-rata itu 3 tahun terakhir itu, dan ini menjadikan perhatian kita semua lah, karena produktivitas juga ditentukan dari evaluasi ini juga.
sehingga harusnya belanja untuk pembangunan dan sebagainya lebih tinggi daripada belanja pegawai. Ini kan menjadi hal yang perlu dievaluasi, dianalisa solusi kedepannya bagaimana. Jadi kaitan dengan APBD kalau saya melihat dari dua sisi itu aja. Jadi bagaimana PAD itu bisa mandiri dengan ada peningkatan atau rencana tindak peningkatan pendapatan asli daerah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang kedua bagaimana belanja itu bisa dominan digunakan untuk belanja pembangunan ya untuk masyarakat, untuk pengembangan ekonomi dan sebagainya. Yang ada di Bangkalan. Karena pernah saya hitung itu di teman-teman tim percepatan itu bahwa anggaran untuk belanja pembangunan itu sekitar hanya 400 miliar gitu Per tahun. per tahun ya. Dan ini saya kira agak kesulitan untuk melakukan satu percepatan pembangunan. Makanya harus ada solusi, ada satu upaya ikhtiar yang luar biasa bagaimana percepatan pembangunan itu dapat dilakukan. Untuk per tahunnya menaik atau menurun? Ya kalau APBD itu ya memang setelah perubahan itu kecenderungannya fluktuatif ya. Kalau kemarin kayak masih adanya COVID itu kan memang hampir belanja itu untuk kepentingan itu ya. Ya kita maklumi lah sampai pertumbuhan ekonomi itu kan hampir semua negara, hampir semua daerah itu kan pertumbuhan ekonominya minus ya. Itu karena kondisi COVID semuanya diperuntukkan untuk belanja kesehatan dan sebagainya, isolasi dan sebagainya, itu kan wajar ya. Cuma kan ini ke depan setelah pasca COVID ini kan harus ada terobosan, harus ada program percepatan, apalagi Bangkalan itu punya potensi sebenarnya. Dalam Ya, dalam sumber daya alam juga konteks dari geoekonomi itu Bangkalan diuntungkan. Letak Bangkalan sendiri itu sudah diuntungkan sebenarnya. Dari sisi geoekonomi ya, itu sangat strategis karena Bangkalan itu masuk dalam koridor poros pengembangan Jawa Timur. Ini yang harusnya juga menjadi satu renungan, bukan renungan, implementasi program harus mengembangkan itu karena itu terkait dengan tempat geoekonomi Bangkalan yang sudah strategis gitu. Jadi potensial untuk mendorong investasi dan perekonomian daerah karena yang saya sebut tadi itu adalah koridor logistik maritim dan pariwisata gitu. Yang selanjutnya yang disebut dengan potensi geoekonomi itu memiliki geoekonomi yang paling strategis dibandingkan 3 kabupaten Madura yang lain. Jadi paling unggul berarti di ya Bangkalan. dari segi geoekonomi sudah, makanya pintu gerbang kan Bangkalan itu sebenarnya itu adalah potensi. Mungkin saya lanjutkan kedua ya sekalian di potensi. Madura itu masuk dalam klaster Madura dalam pembangunan Jawa Timur. Alhamdulillah ini Bu Gubernur cukup strategis dalam memilah Jawa Timur menjadi 8 klaster gitu. Dan Madura itu menjadi klaster sendiri gitu. Dipisah. Ya, bukan dipisah, dibagi-bagi zona pengembangan biar lebih mudah untuk mengelola dan pengembangannya. Saya ini termasuk orang yang tidak setuju kalau gerbang Kertasusila itu hanya Bangkalan yang masuk di gerbang Kertasusila. Harusnya Madura Raya ini menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari pengembangan ini. Malah suluk saya pernah sampaikan ke Pak Bupati agar yang sekarang ada ini kan kerjasama antara 3 kota kabupaten ya. Jadi Wali Kota Surabaya, Bupati Sidoarjo sama Bupati Gresik. Harusnya juga Bangkalan harus jadi bagian. Karena harus ikut gitu loh. Karena itu kaitan dengan tadi itu. Terkait dengan potensi klaster itu, prioritas Jawa Timur itu khususnya di klaster Madura itu adalah percepatan pembangunan SDM. Nanti ini yang terkait dengan indeks pembangunan manusia atau IPM. Ya. Juga pengentasan kemiskinan dan infrastruktur kewilayahan pendukung maritim dan pariwisata. Sebenarnya sudah jelas kan ini arahnya kemana kan, khususnya Bangkalan harus dibangun. Dan
mungkin JICA pernah kita baca dulu, itu sebenarnya sudah JICA Jepang sudah menyatakan bahwa di daerah Bangkalan Utara sampai ke perbatasan utara Sampang itu sebenarnya itu rencana pembangunan Bandara Madura di situ karena ada potensi. Ada potensi pelabuhan yang dulu sekarang ini Bulu Pandan rencananya itu, dan di sana itu yang punya potensi yang luar biasa, khususnya di migas. Di salah satu lokasi di Sampang Utara itu ada sumber migas. Daerah mana nih Pak? Ya daerah-daerah di Banyuwangi dan sebagainya itu di darat tuh ada potensi. Karena itu pasti sudah penelitian di JK itu kan sudah dengan pertimbangan macam-macam. Cuma kan nggak pernah ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Makanya kenapa di rencana letak pelabuhan Bulu Pandan itu memang strategis sebagai antisipasi kejenuhan di pelabuhan Perak itu. Itu kaitannya dengan potensi yang kedua ya, mungkin biar sekalian lengkap. Yang ketiga, dalam RPJM Jawa Timur itu tahun 2020-2024 yang sebenarnya juga masalah potensi juga bukan Madura ya. Bangkalan itu dijadikan sebagai koridor pertumbuhan. Sehingga ini peluang juga sebenarnya. Kalau dimanfaatkan ya, kalau nggak dimanfaatkan peluang yang nggak Sama aja, sama Pak. aja ya. Nah, ini juga harusnya menjadi kajian untuk melakukan satu program prioritas apa gitu. Karena pertumbuhan itu tentunya ya bagaimana namanya pertumbuhan itu ada peluang. Pasti di RPJMN Jawa Timur itu sudah ada pertimbangan. Kenapa Bangkalan ini dijadikan sebagai koridor pertumbuhan? Ini yang harusnya jadi sebagai satu referensi ketika membuat program-program ke depan. Dan juga sebenarnya di samping tadi saya sampaikan Madura itu masuk dalam prioritas RPJMD Jawa Timur juga ya, dan ini kaitannya dengan isu-isu strategis Provinsi Jawa Timur 2024. Ini juga harusnya menjadi bagian ya. Dan yang lain potensi terkait dengan pengembangan Bangkalan itu masuk dalam pengembangan Argopolitan Madura gitu. Jadi kontribusi sektor pertanian 4 kabupaten di Madura ini cukup besar ya, sampai kurang lebih 30%. Nah, ini juga saya kira menjadi referensi atau informasi yang sangat penting. Gitu. Sehingga programnya harus mengarah yang menunjang ke potensi tadi. Dan mungkin ya semoga ini kan bisa terrealisir ya. Kaitannya potensi yang keempat itu ada peraturan presiden, ada Perpres 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan Jatim, Bangkalan, termasuk Bangkalan, kawasan pengembangan gerbang Kertasusila. Dan sebenarnya Bangkalan dapat program strategis ya, walaupun memang sumber pendanaannya dari KPBU, bukan dari APBN. Bukan dari APBN, ada yang dari APBN cuma pembangunan Jalan Modung Sresa itu yang juga dengan Sampang. Jadi pembangunan pelabuhan Tanjung Bulu Pandan juga sebenarnya lumayan dananya. Cuman kan sebenarnya kan itu juga bagian yang memang harus ditindaklanjuti lah paling tidak. Bukan lantas karena tidak ada solusi di anggaran bukan APBN, ya harusnya tetap semangat gitu loh. Bagaimana mencari bantuan-bantuan KPBU itu bisa beranusa dan sebagainya sehingga ada yang tertarik gitu loh. Dan kesiapan itu kan harus disiapkan gitu. Termasuk pembangunan jalan tol dan sebagainya mungkin kita sudah tahu semua. Dan sampai saat ini memang ya masih belum maksimal sih rencana-rencana ke sana. Dan ada lagi nih juga yang sebenarnya potensi ya pengembangan kawasan Indonesian Islamic Science Park ya. Jadi pusat Science Park untuk pengembangan Indonesia Islamic Science Park tadi. Ini sebenarnya potensi, ini program gubernur yang akan dikembangkan di Suramadu. Cuma memang sekarang masih masalah lahan masih belum
selesai. Masih proses lah ya Pak ya. Masih proses, tapi itu kan sebenarnya bagus untuk kontribusi kegiatan sosial, ekonomi, budaya, seni dan sebagainya. Dan ini menjadi satu hal yang luar biasa sebenarnya. Sehingga pernah UTM itu membuat integrasi pengembangan kawasan halal tourism gitu ya. Jadi mulai pengukit pengembangan itu dari makam Sena Holil, dan perlu kita semua memahami bahwa kunjungan ke makam Sena Holil per tahun itu hampir 3,8 juta per tahun. Cuman tidak bisa kita menahan lama para peziarah itu, harusnya kan bisa dimanfaatkan. Dihitung oleh teman-teman di UTM karena ada pusat penelitian pariwisata di situ. Peziarah itu berziarah di sana itu paling 2 sampai 3 jam. Dibatasin loh Pak. Bukan dibatasi karena tidak ada sesuatu yang menarik, harusnya kan ada diarahkan ke destinasi, dan UTM sudah bersama tim percepatan sudah membuat branding narasi destinasi sekitar Sena Holil itu banyak. Kolam banyak lah di sana yang bisa sebenarnya dijadikan satu tujuan. Setelah Sena Holil itu ada lagi tempat tujuan selanjutnya biar nggak seluruhnya langsung pulang. Ini kan cuma 2-3 jam. Kalau 2-3 jam itu paling uang yang dibelanjakan sekitar 50-100 ribu. Coba kalau seandainya diberi destinasi yang lain, wisata, sampai nanti bisa syukur-syukur bisa ke utara itu ke Sampang sampai ke Sumeneb, itu kan luar biasa. Makanya bicara visit wisata itu bicara visit wisata Madura, bukan visit per kabupaten. Jadi itu barangkali yang potensi-potensi di samping potensi sumber daya alam yang cukup proporsional di Bangkalan. Ya tapi memang tadi pertanyaannya sampai sekarang ini kan masih belum kelihatan ada perubahan gitu ya. Sebenarnya ada sih perubahan, cuman memang mungkin lambat dengan potensi ekonomi itu, letak Bangkalan yang strategis semuanya sudah bisa jadi potensi pengembangan gitu. Ya. Untuk terobosan APBD untuk terobosan selanjutnya agar meningkat nih Pak, mungkin Bapak punya langkah-langkah. Ya kan itu harus membangun potensi-potensi ekonomi khususnya di desa. Ini kan sekarang ada mungkin ada dana desa, ada ADD, ada program-program pengembangan desa, ada BUMDes, ada ya kita harus mencari pengembangan baru yang nantinya bisa merata. Mungkin nanti di terakhir saya sampaikan. Karena masih ada tantangan ini sebenarnya. Tantangan di Bangkalan itu masih ada. Tadi saya sampaikan ya sejak COVID memang hampir semua daerah atau negara itu pertumbuhannya minus. Hampir semuanya minus. Bangkalan juga COVID juga minus. Dan yang kedua masih ada tantangan pertumbuhan penduduk miskin Bangkalan itu masih paling tinggi kedua di Jatim setelah Sampang ya. Itu sekitar 21,57%. Ini kan juga permasalahan juga. Bagaimana bisa tantangannya yang lain ya, pengangguran terbuka, banyak pengangguran masih ada relatif tinggi, yang Bangkalan masih ranking 3 ya. Ini mungkin yang tadi ditanyakan IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia penyebabnya. Mulai tahun 2010 mungkin karena tadi sempat ditanyakan sampai 2021 mungkin sampai tahun 2022 ya ada kenaikan. Kalau IPM 2010 itu sekitar 57-an lah. Dan terus sampai 2021 itu di 64. Ya memang dimensi-dimensi indikator yang mempengaruhi ke indeks pembangunan manusia itu ya memang selalu kelihatan meningkat walaupun tidak signifikan gitu ya. Jadi seperti dimensi harapan hidup sejak lahir itu diprediksi sampai umur 70. Jadi anak lahir itu nanti diupayakan bisa sampai usianya 70 tahun gitu lah. Sehat karena itu kan karena program. Tapi kan ini juga perlu dievaluasi juga apakah memang data itu bisa
dipertanggungjawabkan juga. Ini kan perlu pemahaman juga, termasuk dimensi harapan lama sekolah, dimensi rata-rata sekolah dan sebagainya. Ini sudah memenuhi ya, walaupun tidak signifikan, termasuk dimensi pengeluaran per kapita masyarakat yang sekarang tahun 2021 itu sudah sekitar 8, sekian juta per tahun. Masih perlu dilakukan satu pendekatan. Faktor apa saja sih Pak? Faktor penyebab utamanya Bangkalan tidak mengalami perubahan. Ya kalau menurut pandangan saya itu tadi dari potensi secara geoekonomi sudah strategis gitu ya. Dari beberapa pengungkit dari eksternal sudah ada sebenarnya. Ya sebenarnya kalau di Bangkalan itu harusnya fokus gitu loh. Tidak semua pekerjaan bidang itu dilakukan, harus fokus. Kalau memang fokus ke pengembangan atau interaksi di pengembangan turisme halal ya sudah. Itu diintegrasikan dengan kaitan dengan ISP dan sebagainya. Kalaupun mungkin mau mengembangkan, karena waktu Pak Wakil Presiden meresmikan Halal Center UTM kan beberapa waktu yang lalu tahun 2022 itu, sebenarnya beliau sudah menyatakan bahwa Bangkalan akan dijadikan sebagai kawasan industri halal gitu. Dan itu sangat tepat Tepat sebenarnya. sekali sebenarnya. Cuma kan tidak ditindaklanjuti sampai sekarang kan. Ya harusnya kan ini potensi juga yang ada tawaran, ada satu fasilitas, apalagi di UTM itu sudah punya lembaga pensertifikat halal kan, kita punya lab halal juga. Karena pada tahun 2024 itu semua produk khususnya makanan minuman sudah sertifikat halal, itu wajib, itu undang-undang. Dan ini harusnya sebenarnya menjadi potensi. Di samping potensi sumber daya alam di Bangkalan cukup banyak juga, dan mungkin ini tidak perlu saya sampaikan. Terus untuk birokrasinya sendiri itu bagaimana Pak? Kalau itu terkait itu, karena sebenarnya sudah sering ya kami termasuk tim percepatan itu memberikan masukan. Sebenarnya Bangkalan ke depan itu perlu pembenahan di satu ya birokrasi, yang kedua di pemimpin ya nanti saya sampaikan, yang ketiga juga fokus ke program dan anggaran. Nah, kalau di konteks di birokrasi itu sebenarnya yang mungkin perlu dilakukan adalah restrukturisasi ya, perampingan organisasi. Ya tadi mungkin sempat sebelum podcast kita cerita diskusi tentang itu. Jadi bisa melakukan restrukturisasi. Kalau jangan lantas kita mengatakan nunggu Permenpan, nunggu Permendagri. Ya kita harus punya inisiatif untuk menyampaikan ke menteri terkait bahwa Bangkalan ingin melakukan restrukturisasi. Karena itu ya tentunya kita sekarang kan sudah ada IT, ada sistem, dan itu mungkin satu alternatif itu. Merampingkan dalam artian ya tidak, kalau ya semuanya yang penting kan tidak merugikan. Tapi perampingan itu didistribusikan kemana yang lain, atau strukturnya itu ya tentunya dievaluasi gitu. Jangan-jangan terlalu banyak orang di struktur di situ juga nggak efektif. Yang kedua terkait dengan birokrasi itu, debirokratisasi ya, kan ini sudah dilakukan sebenarnya hampir semua daerah. Kampus UTM sudah 2 tahun yang lalu melakukan itu. Iya, penyetaraan eselon 3, 4, 5 ke fungsional. Jadi sudah nggak ada jabatan kasubag, kabag ya. Nah, ini yang tadi saya kaitkan dengan birokrasi itu, bagaimana sebagian dari ASN fungsional itu didistribusikan ke desa-desa gitu. Membantu desa, katakanlah ini pegawai fungsional yang sudah disetarakan eselonnya itu jadi fungsional, ya kirim aja ke tiap desa, kan desa akan ada transformasi di situ. Jadi mereka akan lebih paham tentang pemerintahan, lebih paham tentang pengelolaan, tata kelola, akan memahami tentang bagaimana suatu proses perubahan, termasuk membantu bagaimana mengaudit keuangan, kan itu bisa dimanfaatkan.
Coba membayangkan saja lah bagaimana kalau setiap desa dapat distribusi ASN fungsional tadi yang sudah disetarakan. Bisa lebih ini Akan lebih maju kan desa, lebih per cepat desa. maju. Karena dengan hadirnya seorang ASN fungsional yang ditempatkan 182 desa lah kalau di Bangkalan. Bayangkan itu bagaimana kira-kira menggerakkan satu perubahan itu kan lebih cepat. Karena ada yang mendampingi ya, ada semacam pendampingan. Nah, kaitan dengan pemimpin kita berharap ke depan pemimpin itu bisa menciptakan iklim investasi ya. Sebenarnya ini juga sudah dilakukan oleh tim percepatan dan UTM, termasuk pengembangan pengelolaan lahan semen Indonesia, grup SIG ya. Itu ada lahan di sekitar kampus itu hampir 200 hektar. Itu sudah MOU antara UTM, Pemkab dan BUMN Semen, dan itu ke atas juga support dari tim percepatan juga. Dan ini sekarang kan semen itu menunggu dari Pemda ini mau peruntukan apa nih, jangan lama gitu. Biar lahan ini segera dimanfaatkan. Karena banyak tanah-tanah di Bangkalan yang masih kosong. Iya, itu maksudnya. Sebenarnya UTM dan tim percepatan sudah membuat desain, sudah ada, cuman harus dieksekusi kan harus Pemda ini yang harus. Dari Pemda yang sendiri sudah setuju. Ya kita berharap karena sudah MOU kan tinggal implementasi dari MOU itu sebenarnya, sehingga bisa segera dimanfaatkan. Kalau desain peruntukan sudah kita buat, sudah ada tim percepatan dan UTM. Yang tentunya kaitan dengan iklim investasi ini ya harus harus aman, nyaman dan mudah gitu. Tidak cukup sebenarnya indikator dikatakan investasi itu kondusif atau investasi itu bagus hanya karena ada satu atap pelayanan investasi yang ada di Mall Bangkalan Plaza. Bukan itu indikator, itu salah satu iya. Yang kedua, pemimpin Bangkalan atau pemimpin dimanapun ini memang harus berani, tegas dan visioner ya. Tadi itu potensi-potensi dan segera ada percepatan. Karena kalau dari mengharapkan hanya dari APBD yang saya katakan tinggal 400 miliar dari 2 triliun itu, karena memang untuk belanja pegawai aja sudah hampir 40%. PAD-nya sendiri masih belum mandiri gitu, masih sekitar 15% rata-rata. Nah, ya tentunya tadi yang saya sebut dengan fokus ke program dan anggaran itu, jadi bagaimana program-program dibuat yang bisa memberikan nilai tambah ya, sebagai pengembangan pola ekonomi baru. Ya di desa itu sebenarnya. Integrasi tadi itu kan baru, itu integrasi wisata halal itu. Masih baru. Nah, ini ada lagi nih IKM nih. Yang di Suramadu itu baru. Itu besar dari anggarannya. Itu kayaknya udah lama. Makanya kemarin tim percepatan minta ke Pak Bupati, ke Pak PLT Bupati untuk rapat di sana percepatan dengan UPD terkait gitu. Kan di sana cukup mahal gitu, cukup besar anggarannya, dan itu adalah pengembangan industri kecil menengah untuk batik. Dan cobalah kalau itu ada di tempat lain kan sudah sangat dimanfaatkan. Apa yang ada saya bagus, alatnya lengkap untuk proses produksinya. Cuman ya jangan sampai tidak segera dikelola gitu. Saya yakin setahun lagi itu kalau nggak dikelola mangkrak, mesin-mesinnya karatan dan sebagainya. Ini yang makanya kami tim percepatan punya komitmen, dan ini dilakukan satu program itu adalah itu. Tadi kembali ke program fokus ke ini, maksud tadi distribusi ASN itu fungsional itu untuk menggerakkan ekonomi desa. Cobalah kayak host katakanlah, jadi ASN fungsional karena bisa disetarakan. Katakanlah kita tugaskan di desa
tertentu lah, desa apa contohnya gitu. Bisa orkepe. Desa mau kepek. Nah, nanti tentunya kehadiran pendistribusian kita ke situ ASN fungsional itu akan memberikan satu warna dan bisa menggerakkan ekonomi. Itu bersamaan dengan itu. Jadi terkait dengan belanja pegawai itu nantinya juga akan bisa meningkatkan PAD karena dengan kegiatan baru itu di desa itu termasuk anggaran pokir ya, pokok-pokok pikiran untuk DPR itu. Ya tentunya diarahkan ke fokus gitu, tidak mengurangi jumlahnya, tapi diarahkan ke pengembangan. Kalau memang mau pengembangan ke integrasi wisata, ya silakan. Coba kita lihat itu jalan yang menuju kawasan Sena Holil kan banyak yang rusak, padahal itu potensinya luar biasa. Sampai sekarang kan banyak lubang di sini. Iya benar. Kaitan dengan fasilitas infrastruktur jalan itu, ya saya sama Pak Bupati dulu pernah mengirim surat ke Bu Gubernur agar beberapa jalan di Bangkalan ini kan masih banyak jalan kabupaten, minta naik status jadi jalan provinsi. Itu bisa dilakukan. Berarti untuk dana untuk infrastruktur jalan ini bukan tersendat di APBD, bukan? Ya enggak, jadi maksudnya dengan naik status itu kan nanti bisa APBD-nya gubernur mengembangkan jalan provinsi karena statusnya naik. Itu bisa dibuktikan di daerah Mojokerto itu banyak jalan-jalan bagus karena jalannya sudah naik status jadi provinsi, sehingga APBD-nya bisa dialirkan ke yang lain gitu loh. Kalau menunggu APBD perbaikan jalan itu ya kapan? Mau di pecinan aja banyak yang rusak juga. Sudah mulai rusak. Dan itu menjadi hal yang penting karena infrastruktur termasuk akses ke kawasan industri dan pengembangan apa seperti di Sekep nih Pak. Jalan sudah dibuat tol kayak jalan tol. Jalannya mau ke UTM dari Suramadu ada yang sempit itu kan harusnya kan. Bagaimana itu Pak? Lah ya itu tadi harus bisa dikembangkan karena infrastruktur termasuk izin investasi, pemudahan IMB, sudah jelas peruntukan lahannya untuk apa gitu. Kalau semua nggak jelas kan orang mau masuk gimana? Harus ada kepastian hukum. Jadi kalau ada yang mengganggu investasi harus jelas sanksinya gitu loh. Jangan dibiarkan, jangan menjadi penghalang gitu. Itu kan jadi baru aman, nyaman dan ya kaitannya dengan investasi jadi bisa dipertanggungjawabkan gitu. Dan diharapkan dengan pengembangan ekonomi, pola ekonomi yang tadi saya jelaskan itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kan bayangkan desa akan banyak pekerjaan baru. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi berputar ya pengembangan ekonomi di desa melalui ADD dan desa dan sebagainya. Pukir juga bisa fokus ke pengembangan itu. Ada dasarnya gitu loh. Tidak mengurangi nilai, nominalnya enggak, tetap. Tapi fokus ke situ gitu. Coba bayangkan kalau 3 saja ya katakanlah pengembangan desa, ya termasuk BUMDesnya, integrasi pengembangan kawasan atau destinasi kawasan dengan pemantiknya Sena Holil sampai ke ISP nanti. Nanti kalau IKM itu sudah dikelola dengan baik kan bisa dari Sena Holil mampir ke sana sebelum menyeberang ya atau sebelum pulang. Jangan ke Kenjeran, yang senang itu wali kota Surabaya. beda ini ya, beda PAD. Makanya untuk mempercepat PAD itu ya bangun ekonomi baru ya di desa. Nah, sekarang kan di desa sudah mulai bergerak kan pengembangan ekonominya. Tambah nanti ada yang disebut saya distribusi ASN fungsional itu yang untuk membantu menggerakkan ekonomi, membantu pengelolaan desa, sehingga mungkin transformasi pemikiran juga menjadi lebih baik. Coba bayangkan aja satu masih ASN yang fakultas hukum ditaruh situ, di ekonomi ASN-nya kan daripada numpuk dari institusi yang tidak maksimal kan lebih bagus didistribusikan. Makanya kalau konteks dari birokrasi menjadi pemikiran dari tim percepatan juga harus dilakukan. Jadi bagaimana
Ya tadi itu restrukturisasi, perampilanisasi harus dilakukan. Jangan-jangan hanya butuh institusi ini saja sih, tak perlu banyak sebenarnya. Untuk merubah Untuk melayani satu pelayanan ya, pelayanan, karena satu para desa. prinsip ASN kan melayani. Terus dibirokratisasi penyetaraan dari eselon 3, 4, 5 dan UTM sudah dua tahun yang lalu sudah melakukan. Saya sudah lantik untuk saya rektor. Udah disebar ke mana aja nih Pak? Ya kalau di kampus ada malah yang sudah dari teman-teman yang bagian UPL itu sudah menjadi distribusi di kementerian. Ya memang harus dikarukan begitu. Karena sudah sekarang ini kan kalau nanti menunggu dari regulasi dari Menpan maupun Mendagri ke Mendagri gitu kan lama. Harus inisiatif kita melakukan kajian dan kita sampaikan agar kita diberikan kewenangan, diberikan regulasi sehingga yang saya maksud tadi dengan terkait dengan restrukturisasi, dibirokratisasi yang 3 ya dan distribusi ASN fungsional ke desa. 182 ada satu ASN fungsional di situ. Latar belakang bisa macam-macam. Biasa kalau ASN itu kan rata-rata sudah sarjana. Benar. Dia sudah punya pengalaman transformasi. Punya ilmu sebelumnya. Punya ilmu. Sehingga pasti mewarnai, pasti menjadi bagian penggerak. Paling tidak juga pembangunan karakter bisa dibantu oleh ASN fungsional. Kan pasti akan terjadi perubahan itu. Pasti. Di ekonomi di situ timbul sehingga transparansi, komunikasi akan lebih bagus, mungkin masyarakat akan semakin punya karena diedukasi juga. Merasa ini lebih memahami tentang itu hal gitu loh, sehingga mungkin ada perubahan yang signifikan. Dan kalau ekonomi tumbuh itu akan menyelesaikan masalah kriminal. Nah, ini kriminal narkoba, yang masih banyak begal, di Bangkalan, Pak. Salah satunya begal. Iya, itu karena ada pekerjaan kan. Kalau ada pekerjaan yang muncul baru di situ, ya mereka kan tertampung di aktivitas itu. Bakal berkurang ya. Ya, itu kan integrasi. Saya kan makanya selalu saya menyampaikan ke waktu kami masih di rektor itu, jangan lupakan integrasi, kolaborasi dan sharing. Karena itu penting. Kita tidak bisa bekerja dengan satu ilmu, harus multidisiplin. Biasakan kerjasama dengan multivariabel. Keberlangsungan itu ya karena kerjasama, karena kolaborasi. Tidak bisa, makanya harus punya percaya diri Bangkalan itu mau peta kembar dengan Surabaya. Jangan lihat Surabaya udah besar. Surabaya itu masih perlu Bangkalan. Makanya jembatannya namanya jembatan Suramadu. Surabaya dan Madura, bukan jembatan Madura, enggak. Dan kepentingan Surabaya dengan Madura dan Bangkalan sangat besar loh. Saling ini. Justru itu jangan harus percaya diri dengan program-program strategis. Jadi disetarakan, dikembarkan gitu. Masa tanah di Kenjeran itu bisa 20 juta per meter, tanah di Labang cuma 200.000, itu kan nggak adil gitu loh. Masih ada sesuatu gap di situ. Padahal cuma melangkah dong ya Pak ya. Makanya saya katakan tadi dan saya pernah karena sebagai ketua tim percepatan saya sampaikan ke Pak Bupati harus jadi bagian kerjasama 3 kabupaten itu. Harus kerjasama, harus ikut gitu karena ya rasanya tidak fair juga lah. Ini Sumenepnya Pak. Ya ini kan sebenarnya kalau saya katakan di awal, kalau membangun Madura itu kan harus membangun satu kawasan pengembangan. Makanya solusinya Madura seprovinsi itu solusi. Harus jadi provinsi dulu ya Mas. Waduh. Biar cepat. Terus kondisi Bangkalan akhir-akhir ini bagaimana menurut Bapak? Ya tetap harus optimis ya, harus punya semangat, masih ada harapan gitu ya. Yang penting tadi itu, kalau yang disampaikan solusi itu kan ada 3 hal tadi yang sebenarnya di birokrasi melalui restrukturisasi, dibirokratisasi dan distribusi ASN fungsional. Kalau pemimpin ya pemimpin yang memang bisa mengembangkan prestasi. Ke depan penting. Pemimpin yang tegas, yang berani,
dan visioner, jadi tahu potensi apa yang bisa dikembangkan cepat gitu. Jadi harus berjalan out of the box gitu. Out of the box. Jadi walaupun agak lompat-lompat, tapi memang untuk kemakmuran pembangunan kenapa enggak? Terus yang ketiga itu adalah fokus ke program dan anggaran. Fokus, uang kita nggak banyak loh ya. Jangan semua dikerjakan, nggak bisa. Dipilah dulu ya. Pilah, kalau bicara pembangunan jalan mana dulu dong yang dari fokus? Ya sudah, Senaholer karena itu potensi wisata dan integrasi dengan destinasi yang lain, ya sudah di situ dibagusin dulu. Sampai ke lahan mana yang mau dikaitkan dengan pengembangan. OTM juga ya Pak ya. Termasuk OTM, bukan karena kita OTM ya. Nah, ya udah. Dan yang dana pokir DPR itu juga bisa bersama-sama di fokus itu. Jangan kemana-mana. Tanpa mengurangi nilai lah nominal, tetap nilainya. Kita bukan mengurangi nilai, tapi bagaimana distribusi itu fokus ke pengembangan. Karena kalau bicara investasi itu kan orang masih melihat sederhana tuh. Mana lahannya? Ini saya cerita ya, karena ada teman cerita karena waktu itu ikut di Amerika ini ceritanya. Jadi luar negeri. investor itu mau datang ke lahan investasi. Yang jemput itu wali kotanya ke bandara sama staf terkait. Ini investornya sebagai apa nih Pak? Ya investor mau menetapkan orang biasa, cuman ya investor. investor mau menginvestasi ke daerah itu. Datang dan di mobil wali kotanya sudah siap dengan MOU, dengan apa yang akan disampaikan, termasuk kebijakan pajak atau tax holiday. Jadi wali kota itu bilang kalau Anda investasi sini akan bebas pajak sekian tahun, akan jadi jaminan, akan amanah. Itu dijamin dalam garansi itu. Jadi yang datang itu yakin gitu loh. Yang jemput wali kota gitu. Langsung Dan ya. tidak ada ya transparan sudah. Sehingga langsung deal di situ karena sudah sebelumnya ada komunikasi gitu ya. Nah, kalau kita kan masih kadang ada kendala ini. Ya, itu yang harus tegas. Maksud saya tadi berani ya di situ. Kalau memang menghalangi investasi, yang penting investasinya sesuai dengan visi misi bupati. Harus ke sana, jangan sampai menghalangi investor yang ingin. Makanya kan kalau memang ini konteksnya kayak IKM, saya sampaikan kemarin ke teman-teman OPD, kita tidak bisa ngelola bisnis kayak gini. Harus di pihak ketiga kan. Makanya regulasi harus dipelajari. Harus ada EO yang memang membranding, menerasikan IKM itu. Biar ada orang yang mau, ini kan khusus batik ini. Kalau tidak dilakukan itu kan selamanya akan menunggu dan tidak ada satu jaminan garansi. Ya bagi juga yang pembatiknya, pengrajinnya kalau belum paham nanti jangan-jangan saya tidak untung gitu. Padahal tempatnya bagus dan saya sudah melihat, makanya saya rapat tim percepatan kemarin mengundang OPD terkait, banyak ambil semua. Ya kita bicara sambil lihat lapangan itu. Mesinnya, proses produksinya. Sudah ada di sana semua. Sudah ada di sana semua. Sudah tinggal. Itu kan 2 tahap itu bantuan pusat. Lumayan 200 sekian lebih miliar itu anggarannya. Makanya kalau saya lihat itu, kalau kita dari Bangkalan, kan ngelihat lampu kayak gini loh, lampu apa ya, warna-warni di IKM itu. Tapi kalau masuk, ya nggak ada orang di situ, nggak ada apa-apa. Memang sekarang masih tahap pemeliharaan, cuma kalau nggak segera di ini, nanti tahap pemeliharaan habis, tambah rusak semua. dan pasti rusak. Karena biaya pemeliharaannya, listriknya aja, kalau nggak salah sebulan 24 juta itu. Makanya itu kalau tidak segera. Terus ke arah Suramadu, ke Surabaya, karena jalan tadi saya lihat Tanian Suramadu. Ada lampunya, tapi nggak ada apa-apanya. Coba. Di baratnya itu, di baratnya Tanian itu ada bekas gedung isolasi COVID kemarin. Kan ada tuh itu. Kalau kita lihat belakang itu. Coba, itu juga tidak dimanfaatkan. Coba dikasih ke OTM. Buat prodi baru, prodi garam, prodi jagung, prodi halal, atau fakultas kedokteran. Karena itu fakultas kedokteran. Mau nambah fakultas ya Pak emang. Kalau di situ kan bermanfaat gitu loh. Jangan sampai mangkrak. Ini kan kita pelajari regulasinya. Kalau memang perlu dirubah ya kenapa enggak untuk kemanfaatan. Makanya kita yang termasuk orang yang komitmen tentang penggunaan lahan jangan sampai lama nggak dimanfaatkan. Kan kasihan.
lahannya kasihan, ya masyarakat juga kasihan. Dananya juga kasihan, Iya. sudah terkucur banyak ya Pak. Ya, iya kan, ini kan dulu masyarakat menjual lahan atau harusnya kan sudah ada manfaat yang bisa dirasakan gitu. Ah, inilah tugas-tugas kita semua gitu ya. Untuk bagaimana, makanya ini menjadi kepedulian dari komitmen dari tim percepatan. Alhamdulillah sudah MOU dengan SIG Semen Indonesia Group itu BUMN, sudah kita MOU antara bupati, antara rektor dan direksi dari semen itu. Nah, sekarang yang tanah satunya yang PHKI ya, PKHI lah. Ini juga mau dikembang ke sana. Ini sedang komunikasi dengan kami tim percepatan. Ya moga-moga segera lah, sehingga bisa segera fungsional. Ini kan Bapak tadi bilang SDA di Madura ini sangat banyak nih. Nah, untuk potensi dan tantangannya nih Pak, apa menurut Bapak? Ya itu tadi ya, di samping ya di Madura dan di Bangkalan kan hampir sama ya. Pertanian, peternakan, perikanan itu hampir sama. Termasuk potensi-potensi jagung, garam dan sebagainya itu ada. Cuman kan bagaimana ya makanya itu kan seperti di lahan semen itu kan dikembangkan ke pengembangan sapi, termasuk jagung dan sebagainya. Ini kan juga harus ditindaklanjuti. Kalau menunggu lama juga momentumnya lewat nanti. Nanti kita kembali lagi, diulang lagi. Sudah baru kalau ribut lagi baru dilakukan. Kebururus. Jadi menurut saya itu memang harus pemimpin ke depan harus berani, tegas, visioner. Visioner itu apa fokusnya? Ada visi yang jelas. Ini untuk solusi dan harapan nih Pak, untuk Bangkalan sendiri untuk kedepannya bagaimana ya Pak? Ya saya berharap ya apapun referensi, informasi ataupun masukan termasuk dari tim percepatan ini ya harusnya dilaksanakan. Kita itu kan sudah banyak sekali memberikan rekomendasi melalui Pak Bupati, tapi saya kok melihat tidak ada satupun yang dilaksanakan ini. Nah, ini jadi masalah gitu ya. Padahal sebenarnya kami itu punya komitmen gitu loh. Walaupun tugas tim percepatan ini kan ya untuk saran masukan ke Pak Bupati, cuma kan sampai kita juga memfasilitasi ya, MOU macam-macam loh. Sampai ini kemarin ke IKM karena kita melihat UMan ya, fasilitas dari pusat ini kalau tidak dimanfaatkan akhirnya nanti kan mangkrak juga. Dan itu banyak terjadi. Dan itu harus kalau perlu regulasi dirubah, kenapa tidak dirubah ke pusat, sampaikan. Kalau memang kita ini sebenarnya OPD ini kan tidak semuanya punya kemampuan untuk pengelolaan bisnis gitu loh. Murni seperti itu. Ya harus di pihak ketiga kan. Di branding dulu, dinarasikan oleh orang yang memahami, IO gitu. Sehingga hasilnya maksimal. Mungkin karena durasi ya Pak ya. Waktu ya. Waktu jadi cukup sekian. Terima kasih sudah meluangkan waktu Pak. Terima kasih sama-sama. Semoga bermanfaat. Amin. Semoga segera terrealisasikan. Amin. Semoga terdengar. Ya kita berdoa lah. Amin. Semangat dan ikhtiar. Tetap. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.